Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab Tasawuf Ibn Khaldun, kitab Asy-Syifa'u Sa'il wa Tahdhibul Masail. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الشفاء السعيل وتحذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad ibn Khaldun wal fadilah al-imam ar-ra'id Muhammad Zaki Ibrahim ra'id al-ashirah wa syekh at-tariqah al-muhammadiyah li syekh al-imam Muhammad Bahauddin an-Naqsabandi wa li syekh al-imam Abu Hasan as-Sazili al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga maupun anak dan keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu jihad perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Qala wal mutasawwif yanzuru fi dhalika kulluhu min haitsu innaha hazazat lil qulub. Yang lalu kita sudah sampai bagaimana perbedaan ya antara fikih dan tasawuf. Apa manfaatnya fikih, apa manfaatnya tasawuf? Bagaimana ruang lingkup seorang sufi, bagaimana kriteria seorang sufi, bagaimana seorang faqih, ahli fikih. Ada perbedaan namun tidak bisa dipisahkan. Jadi kedua ilmu ini sangat bermanfaat dan kedua ilmu ini jugalah yang bisa menuntun kita, menuntun diri kita, bahkan untuk menuntun anak dan keturunan kita, generasi kita, bagaimana menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tasawuf atau islahul qulub, memperbaiki hati, mempelajari tentang budi pekerti,
akhlak ini memang sangat-sangat susah. Kalau tidak kita terus bermujahadah, terus ingin mempelajarinya, mempraktekkannya, mengusahakannya sekuat-kuatnya. Makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi memang perlu jihad, perlu ada kesungguhan, perlu ada kekuatan. Jadi kan nggak ada istilah kita berputus asa untuk merubah diri. Sebagaimana kita nggak pernah berputus asa, kita mempercantik diri kita. Kita nggak pernah berputus asa untuk mencuci pakaian kita, kecuali orang gila. Orang gila mungkin udah nggak peduli dia pakaiannya lagi, nggak usah kan pakaiannya, bentuk badannya pun dia cuek. Mau terbuka yang bawah, terbuka yang atas, cuek dia. Jadi sejahat-jahatnya manusia tidak akan pernah berputus asa membersihkan pakaiannya, membersihkan badannya. Jadi tasawuf ini adalah untuk membersihkan hati kita. Bagaimana hati kita terus bisa terpelihara. Begitu juga tentang fikih, ilmu. Pondasi dasar syariah itu adalah fikih. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ijma' qiyas. Kita mempelajari seluruh aspek ilmu pengetahuan agama. Pondasi dasar muaranya itu adalah fikih. Mau kita belajar kawaid fikih, undang-undang fikih, usulul fikih, dasar-dasar fikih, tetap nanti ujungnya adalah fikih. Jadi inilah yang menentukan martabat kita tinggi dunia dan akhirat. Jadi fikih ini menentukan juga tinggi rendahnya derajat kita. Karena seseorang yang dia berilmu, itulah yang akan dilihat martabatnya di dunia maupun di akhirat. Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat kita itu dilihat daripada ilmu dan keimanan. Jadi kalau beriman tanpa ada ilmu, nah ini pincang. Berilmu tak ada keimanan, sesat. Maka harus seimbang antara ilmu iman. Kalau di dalam agama Islam, iman itu pun jadi pondasi dasar. Makanya Allah selalu sebutkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dulu, bukan ilmu dulu, akidah dulu. Alladzina amanu wa amilus shalihat fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang yang beriman dan beramal, maka dia, kata Allah, tidak boleh merasa pernah ada di hatinya khauf, rasa takut. Takut lapar, takut dihina orang, takut hidup, takut miskin, takut dan segala macam takut. Takut sakit, apalagi sekarang kan. Sekarang mengerikan. Allah memberikan cobaan yang besar untuk dunia ini. Ternyata penyakit yang sangat mematikan akan menguji keimanan kita. Sejauh mana kita mampu menghadapinya. Disinilah keimanan kita akan diuji. Jadi amanu wa amilus salihat fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan orang yang beriman, kata Allah, dan yang beramal saleh tidak boleh pernah berduka cita. Enggak usahkan takut, duka cita saja enggak boleh. Duka cita sedih, stres, galau, ya, galau, depresi,
Walaupun sebenarnya galau itu tidak mungkin bisa dihindarkan, tapi artinya jangan sampai gara-gara galau kita berputus asa. Ada kisah nyata, seorang gadis, anak orang kaya, 4 bersaudara. Seorang gadis ini hanya satu-satunya di dalam keluarganya, 3 orang abang-abangnya laki-laki. Dia mau menikah, tunangan dengan seorang laki-laki. Ternyata dia tidak menemukan terhadap tunangannya ini pendamping yang baik menurutnya. Padahal sama-sama kuliah di kedokteran, sama-sama orang kaya, sama-sama sudah kenal bertahun-tahun. Tapi dia tidak menemukan calon suaminya ini ketika sudah tunangan, bahwasanya calonnya ini adalah pendamping yang baik. Akhirnya dia putuskan, Pak, sepihak. Orang tuanya nggak tahu ini. Orang tuanya nggak tahu, sudah tunangan diputus. Beberapa bulan putus, sang wanita jumpa sama seorang laki-laki. Laki-lakinya ustadz, Pak. Miskin pula lagi. Akhirnya sang wanita mengadu sama orang tuanya, "Wahai ayah, wahai ibu, mama, kayaknya kami dengan calon tunangan saya sudah putus." Terkejutlah ibunya. "Ih, kenapa putus?" Nggak boleh diputuskan sembarangan. Kita kan sudah resmi meminangnya, keluarga besar. Anaknya nggak peduli. "Nggak peduli saya, mama. Kayaknya nggak ada kecocokan." Singkat cerita, ditanya mamanya, kita katakanlah perempuan ini ponium ya. "Hai ponium, siapa rupanya laki-laki yang kau kenal?" "Ada, mama, ustadz dia." "Untuk apa kau sama ustadz?" "Mama yakin nih, pasti miskin dia." Kok tahu mama?" katanya. "Oh iyalah, di kampung kita ini ustadz mana ada yang kaya," katanya. Kata sang anak, "Mama, aku tak memandang dia miskin ataupun kaya. Yang penting hatiku tenang kalau melihatnya, wahai mama," katanya kan. Jangan begitu. Tak bisa kita makan cinta," katanya. "Nyesel nanti kamu," katanya. Akhirnya nggak dikasih, mamanya putus. Dia laporkanlah sama ayahnya, "Mas, anak kita si Ponium ini dia sudah kenal laki-laki lain, calon dia diputusinnya." Terkejutlah ayahnya. Terkenal ini, Pak, apanya? Orang kaya punya kebun sawit. Bayangkan itu, kebun sawit ini berhektar-hektar. Sekolah di kedokteran, calon suaminya dokter juga, orang kaya. Akhirnya ayahnya mengatakan, "Tak boleh, nggak boleh putus, titik. Nanti kau jadi orang yang tak benar." Akhirnya sang anak ngambek. Inilah dia. Kalau sudah cinta tadi kan. Jadi cinta tadi itu bermula dari hati. Disitulah kekuatan cinta itu tidak akan bisa memilih sebagaimana apa yang dipilih orang lain. Begitu juga cinta kita kepada Sang Pencipta, maka harus bisa lebih lagi. Akhirnya apa? Singkat cerita, dipaksa sama ayahnya, "Kamu harus menikah sama tunangan yang telah kita rencanakan." Kata anaknya, "Saya tidak mau." Akhirnya anaknya ngambek, bilang sama ayah, "Mama, saya sudahlah, nggak usah dipikirkan lagi.
dipikirkan cita-cita saya. Saya meneruskan kuliah pun sudah nggak mau. Akhirnya menyendiri Pak, tutup pintu di kamar. Tutup pintu di kamar, nggak mau makan. Ibunya mujuknya, nak makanlah. Dari pagi ibu telah memasak makan kesukaanmu. Dari makanan kesukaanmu sampai makanan-makanan yang cemilan dan sebagainya yang disukai anaknya. Pagi nggak mau makan, dimasak siang pun nggak mau makan, dimasak malam pun tidak mau makan. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya bingung orang tuanya. 2 hari nggak mau makan, minum aja di kamar, menyendiri. Wah, stres lah. Orang tuanya juga stres. Udahlah, kata orang tuanya, kalau begitu begini, kita sepakatin saja, kita putuskan tunanganmu, terserahlah. Kamu silahkan memilih jodoh yang kamu inginkan. Tapi percayalah, kalau seorang ustadz itu tidak akan bisa membahagiakan dirimu katanya. Untuk membahagiakan dirinya saja nggak bisa. Uangnya nggak ada. Anaknya diam aja. Karena anaknya terus bertahan, akhirnya Pak, apa yang terjadi? Ya udahlah, tunangan. Ketika tunangan Pak, apa kata ibunya? Ibunya nggak senang juga ini. Kalau nggak percaya, buktikan katanya. Coba sanggupnya berapa dia meminang engkau? Ibu minta nggak usah banyak-banyak katanya, 20 juta aja. Rupanya Pak, sang ustadznya tadi nggak mampu juga. Udah jual motor bekas dikumpulin Pak, nggak juga dapat. Cari pinjam sana pinjam sini, terkumpul hanya 7 juta. Padahal udah jual motor. Akhirnya anak ini tadi pintar, dibukanya tabungannya, dikasihnya sama ustadznya tadi, calon suaminya ini tadi. Sudahlah bang, katanya, nggak usah pikirin, ini sisanya saya kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah tunangan, diserahkanlah 20 juta. Yang meminang ini tadi ulama pula lagi, ulama terkenal. Pas meminang itu, apa kata orang tuanya? Sebenarnya Ustadz, katanya sama yang meminang tadi, ulama ini tadi, saya nggak setuju kami ini pernikahan anak kami ini sama Ustadz nih gitu. Kenapa rupanya? Karena dia sudah ditunang orang lain. Terkejutlah Ustadz ini tadi. Cuma ceritanya, akhirnya ceritakan, singkat cerita. Itulah tadi ya. Kalau sudah hati katanya, tak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah. Wa allafa bainakum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang terjadi apa? Ya sudah, kemauan anak yang hatinya kuat akhirnya bisa merubah segalanya. Ada kekuatan hati. Akhirnya singkat cerita menikahlah. Jadilah mereka pasangan suami istri. Apa kata orang tuanya? Masih baru dalam pengantin baru, ibunya selalu merendahkan sang suaminya, suami anaknya. Apa katanya? Kau lihat nanti di celana anak kamu, suami kamu katanya. Coba lihat dompetnya. Itu dompetnya tebal, nggak ada isinya katanya. Pasti kertas semua katanya. Terkejut anak perempuannya. Kok mama bisa tahu? Akhirnya ditengok, dilihatnya, ternyata betul dompetnya kertas semua, tak ada duitnya. Begitulah yang terjadi. Bagaimana sakitnya ibunya, terus sampai dia berumah tangga pun nggak suka nengok suaminya. Udah, singkat cerita, berjalan waktu, punya anak 1 orang 2 orang. Lama kelamaan sang ibu kasihan nengok anaknya, cuma satu-satunya perempuan.
tapi ditelantarkan sama ibunya. Dan anaknya sanggup miskin. Dibawalah sama suaminya ke kota. Dilihat miskin, Pak. Nggak tega dia. Ditengoknya suaminya sejuk. Sejuk itu apa bahasa Betawinya? Dingin ya, tenang gitu. Akhirnya dia pulang kampung, Pak. Pulang kampung dipanggil anaknya, kamu pulang nak ke rumah, ke kampung kita. Bawa suamimu katanya, bawa anakmu, bawa. Sampai di rumah, Pak. Apa kata dia? Saya sudah perhatikan abang-abangmu bagaimana mereka sama istri-istrinya. Belum saya temukan sebagaimana saya menemukan rumah tangga kalian berdua. Mereka kaya-kaya, tapi saya melihatnya panas. Saya melihatnya tidak ada ketenangan dan mereka nggak pernah peduli dengan saya sebagai orang tua. Sementara kalian hidup pas-pasan, bahkan saya melihat adalah orang yang miskin, tinggal di kota ngontrak. Sekarang wahai anakku katanya, suaminya memang ustadz, Pak, tapi tampan, Pak. Tampan, tinggi, putih, teman saya. Tamatan dari Timur Tengah. Akhirnya apa kata ibunya? Udahlah, kamu cari rumah paling besar di kota, ibu bayar cash. Akhirnya anaknya menolak, nggak usah lama katanya, biarlah kami cari sendiri. Tidak, sebelum kau terima jangan kau pulang ke kota. Ibu sudah tengok rumah kamu katanya, menyakitkan katanya. Kalau kamu tidak mau menerima, ibu selamanya tidak akan mau datang ke rumah kalian lagi. Akhirnya anaknya nerima lah, Pak. Dibelilah rumah, kalau kata orang Melayu itu rumah bulatan, Pak. Dibelilah rumah besar untuk anaknya, untuk suaminya juga. Dari cerita ini apa yang mau kita ambil, Pak? Pertama, kerasnya hati anak. Yang kedua, kerasnya hati kedua orang tua bisa berubah. Nah, itulah dia. Jadi dalam ilmu tasawuf ini pun begitu. Kita mengkaji bagaimana keesaan Allah, bagaimana indahnya ketika kita membersihkan hati. Disitulah letaknya iman, manisnya iman. Disitulah letaknya bagaimana kita ada kesungguhan. Makanya ada perbedaan. Kalau kita belajar fikih itu rasa kita itu bersifat keilmuan. Tapi kalau tasawuf ini adalah, di sini kata Ibnu Khaldun apa? Qala wal mutasawwif yanzuru fi dzalika kullu min haitsu innaha hazazatul qulub. Jadi orang yang mengenal tasawuf, orang yang mengamalkan tasawuf, dia akan melihat segalanya itu innaha hazazatul qulub. Seperti lumut di dalam hatinya, lengket, Pak. Melekat. Melekat di hatinya. Cinta kepada Allah melekat. Jadi kalau kita tidak melakukan perbuatan yang baik, itu rasanya hati itu resah. Kalau kita menyinggung perasaan orang, rasanya resah. Kalau kita tidak beretika akhlak, hati kita akan resah. Itulah dia. Sementara kalau dalam fikih itu nggak ada istilah hazazat lil qulub. Kalaupun ada itu, tapi dia berbeda bentuknya. Sifatnya adalah keilmuan. Dzauq, rasa yang dirasakan untuk mencari ilmu itu berbeda dengan dirasakan orang yang bertasawuf. Dia akan menemukan bagaimana indahnya ketika mencintai Sang Pencipta. Ketika ia merasakan susah, miskin, sedih, tidak ada tabir sama dia itu. Ketika orang lain merendahkan dia, tidak ada tabir sama dia untuk istiqomah menuntut ilmu, untuk istiqomah selalu dia di jalan kebenaran. Dan dia merasakan manisnya mempertahankan istiqomah daripada mengejar dunia tapi dengan cara yang haram. Ya. Kita kan berlomba-lomba untuk mencari pangkat, jabatan, kemewahan dunia tapi dengan cara yang haram.
Jadi tasawuf ini kata Ibnu Khaldun adalah bagaimana bisa melekat, lengket seperti lumut di hati kita. Wa mu'aththara fil istiqomah, dan dia punya kesan ketika kita melakukan istiqomah, pendirian. Allati hiya aslun najah. Maka itulah kata Ibnu Khaldun dasar daripada keberuntungan, keberhasilan. Maka kalau kita belum sampai di hati kita, belum lengket hakikat tasawuf itu, maka kita belum menemukan itu, belum mendapatkan kelezatan itu, belum dapat. Maka kata Imam Yazid, Abu Yazid Al-Bastami, seseorang itu akan bisa merasakan bagaimana jernihnya tauhid dan ma'rifatnya itu, atau tazkiyatun nafs, membersihkan rohnya itu, apabila dia beramal soleh dan istiqamah. Bagaimana dia selalu beramal soleh, membersihkan hatinya, istiqamah. Kemudian dia terus mencari peningkatan di dalam istiqomahnya itu. Jadi istiqomah kita jangan terus tetap. Walaupun mana istiqomah itu adalah kita istimror terus menerus, tidak pernah berubah. Tapi artinya istiqomah kita itu harus berubah, punya makom, punya level. Jadi level istiqomah ulama sama orang awam beda. Istiqomah orang yang menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu berbeda. Istiqomah orang yang salat dengan yang tidak salat berbeda. Jadi istiqomah ini banyak dia jendelanya. Ada orang istiqomah menuntut ilmu tapi nggak istiqomah dalam ibadah. Ada dia istiqomah dalam ibadah tapi nggak istiqomah hatinya. Artinya hatinya selalu pecah. Hatinya selalu tidak pernah bersyukur. Ada orang istiqomah terhadap rasa syukurnya, tapi dia enggak istiqomah terhadap zuhudnya. Nah, itu levelnya namanya. Jadi istiqomah sendiri pun harus ada rutabah, ada levelnya. Jadi bagaimana martabat-martabat itu bisa kita capai sedikit-sedikit. Istiqomah zuhud kita raih, istiqomah sabar kita raih, istiqomah beramal soleh terus kita lakukan. Jangan sampai sebulan kita rajin tahajud, setelah itu istiqomahnya berkurang. Biasanya 10 rakaat jadi 5 rakaat. Kita istiqomah sholat rawatib 5 waktu, qobliyah dan ba'diyah, tapi sebulan aja, 2 bulan, 3 bulan. Nah, jadi istiqomah ini banyak jendelanya, tidak satu saja. Jadi kalimat istiqomah tidak bisa kita berdiri ya cukup mengatakan istiqomah. Apanya istiqomah? Jadi semua lini amal ibadah kita istiqomah, menuntut ilmunya juga harus juga istiqomah, sabarnya juga istiqomah, rajin sedekahnya juga istiqomah, membersihkan hatinya juga istiqomah, bagaimana waroknya juga istiqomah. Wah, inilah yang terus kita berusahakan. Itu dia ya. Fa yara anna salat lima kana ibadatu wa asluha at-tawajjuh. Jadi kalau kita lihat bagaimana ketika kita salat, di dalam munajat kita, salat itu adalah ibadah yang kita panjatkan, itu dasarnya adalah tawajjuh bil qalbi. Ini sebuah perumpamaan praktek yang harus kita tunjukkan, bahwasanya sholat kita itu kita hadapkan kepada Allah memang dari hati kita. Karena kalau kita nggak khusyuk, kalau kita sholat tanpa diiringi keikhlasan, itu biasanya tawajuhnya bukan qalbu, hayalan.
atau lisan saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Jadi tawajuh lil qalbinya nggak ada. Bagaimana hati kita memang benar-benar berhadapan dengan Allah. Bismillah, ya Allah, hanya Engkau lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ketika takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tak ada yang lebih besar kecuali Allah. Jadi tawajuh lil qalbi, tawajuh bil qalbi. Sehingga ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah maha besar, tak ada yang lebih besar dari Allah. Jangan sampai kita merasa kecil dengan musuh-musuh kita. Jangan pernah kita merasa kecil dengan orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Jangan kita merasa kecil dengan orang-orang yang kaya tapi dia tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak pernah salat. Jangan sampai kita lebih tunduk kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi perkara dunianya ketimbang akhiratnya. Itulah dia. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah. Kalau tawajuh bil qalbi, mana yang dikatakan alam begitu luas. Seluruh alam disebut itu adalah milik Tuhan. Itulah milik Allah. Ketika kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terasa getar di hati kita, ya Tuhan, berarti tak pantas aku mengeluh terhadap kekurangan perkara duniaku ketimbang Engkau yang menguasai alam ini. Ya. Kalau sudah Allah yang memiliki alam ini, apapun yang diberikannya kita harus sabar. Kita harus menerimanya. Kita harus mensyukurinya. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita sebut Allah maha pengasih lagi maha penyayang, maka tak pantas ketika kita dicoba Allah miskin, kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kita mengeluh Tuhan tak sayang samaku, ya. Padahal kita sebut Ar-Rahmanir Rahim. Ya lama kali ya Allah terjual mobil guni katanya. Capek aku berdoa ya Tuhan. Padahal baru sebut tadi Ar-Rahmanir Rahim. Udah nggak sabar aku mau jual tanahku nih ya Tuhan. Mau naik haji aku katanya. Ya kalau udah tujuannya mau naik haji, kenapa kita nggak sabar? Allah mau menguji kita. Nanti kalau sempat cepat kita dapat, lupa naik hajinya, ya kan? Malah yang lain-lain pikiran kita. Maliki yaumiddin. Hanya Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Allah. Berarti amal ibadah kita akan diperhitungkan. Ketika kita menyebut Allah yang menguasai yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat, berarti ada kehidupan selain daripada kehidupan dunia ini. Berarti kita memang itulah tujuan akhir kita. Itulah tujuan akhir kita dalam hidup ini. Makanya dalam tasawuf ini, tadi kalau Ibnu Khaldun mengatakan dalam sholat itu adalah sebuah ibadah yang dasarnya tawajuh bil qalbi. Harus kita hadirkan hati kita di sana. Itu baru Al-Fatihah itu, Pak. Belum lagi doa iftitahnya. Inni wajjahtu wajhiyya. Ya Allah, ku hadapkan ya Allah wajahku, diriku ini kepadamu ya Tuhan. Wa nusuki wa mahyaya, pakaianku, hidupku ya Allah. Wa mamati, bahkan kematianku ya Allah. Jadi sangat banyak rahasia di dalam salat. Bagaimana kalau kita bertawajuh dengan qalbi? Fa innama yabqa min hazadan lil akhirah ma hadrahul qalb. Maka inilah yang bisa tetap, inilah yang bisa kekal. Dan inilah yang akan bisa meningkatkan bagaimana lezatnya, manisnya iman kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada hari akhirat tadi itu ketika
kita bisa menghadirkan melalui hati kita. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Tuhan, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau sudah kita hanya kepada Allah yang menyembah, jangan sampai setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masih berapa banyak kita nggak sabar untuk mencari jalan yang instan. Apa jalan instan itu? Ke dukun, iya kan? Lama kali aku bisnis ini masih bangkrut aja katanya. Udahlah, panggil dukun biar cepat kita laris katanya. Akhirnya dah setiap subuh nyiram tanah. Kita pikir nyiram tumbuh apa namanya tanaman kan biar cepat tumbuh, itu nggak apa-apa disiram. Ini nggak, tanah yang nggak ada tumbuh disiram. Jadi saya dulu pikir yang nyiram itu siram tanaman itu, Pak. Kan petani itu kan menyiram bibit supaya tumbuh. Ternyata di kota sering juga saya perhatikan menyiram tanah. Cuma saya perhatikan nggak ada yang tumbuh. Saya pikir entah nanam toge dia di situ kan, entah nanam apa gitu, kacang hijau. Saya pernah, Pak, di Malaysia. Dia orangnya rajin salat, zikirnya luar biasa. Tapi juga suka perkara khurafat. Di sinilah dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya tak berkesan di hatinya. Apa katanya? Tuan, kalau Tuan mau berbisnis, berusaha apa saja, ketika baru melangkahkan kaki, itu bisa dilihat berhasil atau enggak Tuan di sini katanya. Kayak mana caranya? Ambil kacang hijau katanya. Ambil kacang hijau, taruh di atas paper, apa namanya, newspaper, koran. Kalau dia tumbuh, engkau berhasil. Tapi kalau dia tak tumbuh, kau tak berhasil gitu. Allahu Akbar. Ada lagi kurapan Indonesia. Pak, si Polan mati. Kenapa? Sakit, bukan kena santet. Nggak percaya saya. Cuma buktikannya, ambil kacang hijau gitu. Taburkan di kuburannya. Kalau tumbuh dia, berarti nggak kena santet gitu. Tapi kalau nggak tumbuh dia, berarti kena santet matinya gitu. Iya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hilang. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan ada yang bisa mencederai, mencelakai engkau kalau engkau mau melaksanakan hidayah yang telah kuberikan, kata Allah. Udah, ini ayat turun, Pak. Asbabun nuzulnya itu orang jahiliyah Arab dulu suka kurapat, Pak. Suka mistik, suka perdukunan. Jadi nggak boleh percaya hal-hal seperti itu, tak betul itu. Jangan melangkah hari ini, kamu nanti nggak berhasil. Iya. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Silakan. Nanti kedua, ketiga. Ini mengenai hati dan nafsu, hawa nafsu. Apakah dia satu paket bentuknya? Maksudnya dalam kayak ini, dia apakah antara hati dan hawa nafsu itu dia satu paket atau gimana, Ustaz? Terus yang kedua, karena gini, kita secara hati misalkan kita biasanya nih, oke lah, misalkan kita selalu berbaik sangka sama orang, aman lah kalau hati masalah. Tapi masalah nafsu ini, saya mayoritas teman-teman saya ini yang saya pernah dia cerita itu rata-rata kalah di hawa nafsu aja, terutama masalah wanita. Itu apakah termasuk itu kerusakan hati mereka juga? Ya, itu aja. Oke, kedua, silakan. Ini mengenai istiqomah. Apakah dalam tasawuf itu mengenal juga kita kan sebagai manusia, Ustaz? Apakah dia menafikan kita sebagai manusia gitu? Dan juga kan iman itu kan bisa turun, bisa naik gitu, Ustaz. Apakah dalam tasawuf ini kita harus terus menaikkan level kita tidak boleh turun gitu, Ustaz? Atau istiqomah apa yang lebih dari istiqomah, Ustaz? Dan dengan iman tadi kita naik turun, Ustaz. Manusia itu kan mungkin lelah apa gitu, Ustaz, macam-macam. Itu
Itu gimana Ustaz dengan ini dengan tasawuf tadi Ustaz? Itu ya. Silakan yang ketiga. Saya ingin bertanya mengenai pertama kaitannya tadi tafsir ayat yang kedua yang setahun tadi dengan tawassul. Kalau saya membolehkan tawassul, syarat-syaratnya seperti apa Ustaz? Itu ya. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz bilang bahwa dalam sholat kita harus tawajuh bil qalbi. Nah, bagaimana tips atau cara-cara agar terhindar dari tipu daya setan dalam sholat itu kita menggambarkan Allah itu seperti makhluk Ustaz. Itu dia. Sedang mengawasi kita. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah satu paket antara hati dan pikiran dan nafsu? Jadi dalam Al-Qur'an disebut lubun. Lubun itu adalah akal dan hati. Jadi lubun itu disebut dengan akal. Di mana letak akal? Itu para filosof muslim mengatakan di kepala dan di hati. Tapi Rasulullah selalu ketika menyebut qalbu, dia pegang dada sebelah kirinya. Tapi dalam Al-Quran juga banyak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur, dada, fi sudurin nas. Afala ta'qilun. Itu juga Rasulullah bilang pakai kepala. Jadi Rasulullah itu pakai isyarat kepala dan hati juga. Makanya di dalam Thariqah Naqsabandiyah latifah itu ada latifah qalbu, ruh di dada. Jadi nanti ada lagi latifah, dia letaknya ditaruh di kepala, baru di jabhat, ada juga di tengah-tengah dada, ada juga di bawah pusat. Jadi apa fungsinya latifah itu? Biar akal pikiran kita itu bisa terjaga daripada gangguan-gangguan setan, dan kemudian bisa memfilter, mengekang nafsu kita. Nafsu itu apa dikatakan nafs? Roh. Roh itu nanti dia yang terdapat di dalam diri kita. Antara akal dan roh itu punya perbedaan. Kalau akal, dia akan selalu menggiring kita untuk berpikir yang positif, tapi bisa juga negatif. Roh begitu juga. Baru nafsu yang terdapat roh tadi kita, nafsu itu tadi, itu nanti dia punya tingkatan. Kalau akal kita bisa mengendalikan nafsu kita, maka akan bisa selamat. Tapi kalau sudah akal kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita, itu akan bisa kiamat. Maksudnya kiamat diri kita. An-nafs itu dia rutabahnya, levelnya nanti dia tingkatannya di dalam diri kita bermacam-macam. Tingkatan nafsu kita. Maksudnya ruh kita. Kalau bahasa Indonesia kan nafsu itu satu saja kan. Itulah nafsu manusia. Kalau dalam tasawuf kemarin sudah kita ceritakan bagaimana yang dikatakan yang disebut dengan nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah. Ya. Kemudian nafsul radiyah, ada nafsul mardiyah, nafsul kamilah. Jadi kalau nafsul amarah itu ketika ruh kita selalu menggiring kita dalam kejahatan. Kita tahu akal kita mengatakan itu buruk, tapi nafsu kita keras untuk mengikutinya. Berarti kita terjerat dengan nafsul amarah. Berarti level amarah kita, nafsu amarah kita mesti tinggi. Makanya ulama sufi itu bagaimana supaya nafsul amarah ini jangan sampai liar. Kita perbanyak zikir la ilaha illallah dan istighfar perbanyak. Istighfar perbanyak. Ketika kita mampu mengendalikannya, maka naiklah dia nafsu kita tadi itu bisa berpredikat lawamah. Maka nafsu lawamah ini
bisa lebih tinggi daripada nafsul amarah. Kita masih merasakan kegundahan ini, tapi kita masih bisa mengarahkannya. Masih bisa mengarahkannya. Kemudian nafsul mulhamah, ya. Ini nafsu kita, ruh kita tadi itu di samping juga kita mengalami kegalauan, gundah sebagai, tapi dia mengajak kita untuk bertakwa. Jadi nafsu ruh kita juga ada kalanya dia membawa kita ke dalam lembah yang nista, tapi juga dia akan masanya nanti dia menggiring kita kepada yang baik. Ya, sampai nanti ketika kita mampu mengendalikan antara akal dengan nafsu kita mencapai titik yang baik tadi, kita bisa menekan nafsul amarah, ruh kita ketika mau terjerumus di dalam lembah yang nista, kita berhasil memfilternya, berhasil menekannya dengan zikir, dengan istiqomah, dengan amal soleh. Udah, maka kita menemukan nafsu al-mutmainnah. Ruh kita menjadi tenang. Makanya jangan sampai dikasih liar. Ibarat kita menghayal. Ketika kita nggak khusyuk, kita menghayal, ada 5 hayalan yang kita hayalkan. Ketika dia sudah masuk 1, kita tarik dulu. Ketika dia masuk 2, kita tarik lagi, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata langsung pertanyaan yang berikutnya berkaitan tentang al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka ketika kita merasakan nafsul amarah kita lebih kuat hari ini, kita perbanyak istighfar. Bukan berarti Rasulullah ketika mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang-kadang bertambah dan berkurang, bukan berarti kita diperintahkan untuk kalau kurang ya udahlah kurang, nggak apa-apa hari ini kurang. Bukan begitu. Maknanya supaya Rasulullah agar kita mewanti-wanti ketika iman kita rendah, jangan pula biasa kita ramah, ya kan? Biasa kita berbaik sangka. Hari ini kita turutin untuk berburuk sangka, untuk kita marah-marah terus, untuk kita nggak ikhlas terus. Akhirnya yang berpuluh tahun kebaikan kita bisa gugur. Jadi al-iman yazid wa yanqus kata Rasulullah, kita untuk mewanti-wanti ketika kita jatuh dalam kekurangan, ibarat kita sakit, jangan kita biarkan kita sakit, cari obatnya. Ketika badan kita jatuh ke lumpur, jangan kita nggak mandi. Coba Bapak jatuh ke longkang, ke paret, Bapak diam, udahlah begini aja lah, ngapain aku mandi gitu ya. Semua orang benci Bapak, nggak tahan terhadap badan Bapak yang bau, apalagi orang lain. Begitulah kita menghadapi roh kita, tingkatan roh kita itu. Itu dia ya. Jadi antara akal dan nafsu itu dia di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia itu dia berbeda. Tidak satu paket, tapi dia saling beriringan. Makanya akal kita lah yang harus bisa mengendalikannya. Akal kita lah yang harus bisa mengendalikannya. Jadi itu dia ya. Apalagi tadi pertanyaannya? Itu tadi ya. Apa menafikan atau bahwa menafikan bahwa iman itu turun? Jangan. Jadi kalau itu sama artinya tadi kita katakan, kita sakit nggak mau berobat, kita biarkan. Ya udahlah, masanya sekarang 1 bulan ini kita sakit, iya kan? Kena corona, nauzubillah umpamanya, nggak mau dia di karantina, nggak mau diobati, ya udahlah. Ini namanya bukan manusia punya akal, orang gila namanya. Jadi kalau orang yang tidak mau merubah dirinya, berarti dia orang yang tak punya akal. Lantas bagaimana pertanyaan berikutnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan di situ tawasulnya. Tawasul dalam tasawuf boleh, tapi ada syarat ketat. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Itu tawasul. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat yang telah kau berikan. Berikan aku jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para sahabat, para rasul, para wali Allah, para ulama, sampai terus orang-orang saleh. Boleh nggak kita tawasul? Boleh. Allah sendiri ngajarkan kita, suratul ladzina an'amta 'alaihim, itu tawasul. Cuman tawasul kita jangan minta ke kuburan. Mbah, aku hari ini lapar, minta duit. Kasih aku duit ya.
Kita minta doa sama yang mati nggak boleh. Kita datang ke makom-makom orang-orang saleh. Tawasulnya bagaimana? Ya Allah ya Tuhan, aku sekarang di depan makbarah kuburan orang saleh ya Allah. Kuburan orang soleh semasa hidupnya terlalu banyak kau berikan kemuliaan ya Allah. Sebagaimana kau berikan kemuliaan kepada mereka, kepada ulama soleh ini ya Tuhan, berikanlah kemuliaan itu juga kepadaku, anak dan keturunanku. Jadi jangan langsung kita minta ke situ. Jangan kita minta ke kuburan, nggak boleh. Jadi tawasul itu diperbolehkan dalam Al-Quran sangat banyak ya, sangat banyak. Kita dianjurkan berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Itu tawasul semuanya. Itu dia ya. Kita harus mencontoh orang-orang saleh. Bagaimana al-muhajirin wal ansar itu Allah berikan dalam Al-Quran. Jihad mereka, sabar mereka, miskin mereka, itu semua adalah tawasul. Itu dia ya. Ada yang lain? Masalah apa? Hati dengan akal itu mana yang lebih besar? Apanya sekarang? Ya kalau kita ambil putusan atau tidak bisa kita nggak bisa memilih antara akal dengan nafsu. Itu memang terdapat di dalam raga kita, terdapat di dalam diri kita. Artinya yang kita ambil itu adalah akal. Juga nggak boleh kalau akal kita jahil, nggak pernah taklim, akal kita selalu berpikir negatif, akal kita selalu ngikutin orang-orang jahat, nggak bisa juga. Jadi akal dengan nafsu kita itu selalu kita arahkan kepada kebaikan. Maka dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita harus dekat dengan orang-orang saleh, kita harus ikut ta'lim, kita harus, makanya Allah sebutkan Allah tidak pernah menggiring hambanya bagaimana akalnya, bagaimana hatinya dulu, tapi amanu wa amilus shalihat. Bagaimana akal dan nafsunya tadi beriman dulu, lalu beramal saleh. Mana yang didahulukan? Ya kita harus mengikuti perintah Allah. Gunakanlah akal kita untuk di jalan Allah. Gunakanlah nafsu kita. Jadi nafsul amarah tadi, kita pasti semua manusia punya nafsul amarah, nafsu binatang istilahnya. Maka nafsu binatang ini kita bisa redam dengan apa? Dengan zikir, dengan kita ta'lim, dengan kita bersedekah, dengan kita apa saja. Jadi nggak bisa kita pilih antara akal dengan hati kalau kita kosong iman dan amal, termasuk ilmu. Jadi penopang akal dan nafsu itu adalah iman, amal dan ilmu. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.